Kita akan beralih ke panelis atau narasumber kedua, Ibu Lana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan. Ibu Lana akan membahas masalah financial resilience during the pandemic. Kepada Ibu Lana, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih pada moderator, Mbak Frida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Senior FVP Treasury dan Global Services BRI Ibu Listriani Dewayanti selaku tuan rumah. Yang kami hormati Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Bapak Raden Pardede. Dan yang kami hormati Residen Representatif IMF Mr. James Walls. Dan yang kami hormati Direktur Utama Bursa Efek Bapak Inarno Jayadi. Yang kami hormati Bapak Ibu yang hadir dalam webinar virtual pada siang hari ini. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih untuk undangan kepada LPS hadir dalam seminar yang sangat prestis ini untuk bisa berbagi apa yang dilakukan oleh LPS dan bagaimana pandangan kami terhadap perekonomian ke depan. Dan waktu itu catatan dari panitia menyinggung terhadap potensi ekonomi global. Nah, selanjutnya boleh lagi. Mungkin kami awali dengan kondisi ekonomi global. Tadi Pak Raden juga sudah menjelaskan sangat detail terkait dengan kondisi COVID di Indonesia. Saya kira kita semua juga menyadari bahwa pandemi ini terjadi menyeluruh di seluruh dunia, tidak terkecuali, sehingga memang ini suatu kondisi yang kita hadapi bersama-sama. Ini sangat berbeda dengan kalau kita mengatakannya sebagai krisis tahun-tahun sebelumnya yang pernah kita alami, Indonesia alami tahun 97-98, dan juga barangkali financial crisis di tahun 2008. Karena magnitude-nya sangat kuat dan besar, tapi dalam waktu yang juga sangat lama. Boleh lanjut, ini kita lihat saja negara-negara memang menunjukkan peningkatan. Namun di tengah COVID tadi, di 2021, kami mencatat beberapa hal yang bisa memberikan harapan, perbaikan atau mungkin sedikit fix up gitu ya, ekonomi secara global di tahun ini. Di antaranya karena kita ketahui bahwa vaksin sudah dilakukan di banyak negara, termasuk di Indonesia, dan ini menjadi harapan untuk mobilitas dari masyarakat itu bisa kembali menuju normal, walaupun mungkin belum normal seperti sebelum COVID, tetapi vaksin ini memberikan confidence bagi masyarakat untuk bisa bergerak lebih leluasa. Yang pertama, yang kedua, kami melihat juga perbaikan ekonomi di beberapa negara utama dunia seperti di Cina, Amerika juga ada potensi kenaikan, dan khususnya Cina memang sudah kelihatan ada kenaikan yang lebih real. Yang ketiga, terbantu dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, ini kalau kita lihat di grafik ini, memang ada perbaikan ya ketika Presiden Amerika itu dipimpin oleh Partai Demokrat, itu ekonomi Amerika seperti keluar dari krisis. Dan kalau kita lihat di sini, di gambar ini, kita ketahui misalnya tapi tetap saja uncertainty itu masih tinggi, ya ada garis abu-abu, itu menunjukkan uncertainty yang masih tinggi. Sementara garis shading yang merah itu menunjukkan Amerika mengalami resesi, pertama di tahun 2001 ya, kemudian tahun 2008 ini agak parah, dan tahun 2020 itu dialami oleh semua. Dan seiring dengan adanya vaksin, kita lihat beberapa indeks seperti indeks komoditas juga membaik, harga minyak mentah juga sudah mulai membaik. Lanjut. Kenaikan dari harga komoditas itu mengindikasikan ada permintaan ya dari kegiatan usaha di banyak negara. Nah, ini memberikan ekspektasi bahwa pelaku usaha itu mulai sudah bergerak naik. Dan kalau kita lihat di sini secara ringkas saja di bagian atas, grafik atas, secara rata-rata ketika Presiden Amerika itu terpilih dari Partai Demokrat, itu Amerika ekonominya tumbuh sebesar 4,3%,
Sementara kalau kita bandingkan dengan Partai Republik, itu rata-rata mencapai 2,54. Jadi dengan terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika, ini memberikan confidence bagi pelaku usaha secara global, dan itu sangat membantu karena Amerika sebagai pusat ekonomi dunia ini masih tetap menjadi perhatian negara-negara yang lain. Boleh lanjut? Nah, katalis yang lain yang kita lihat adalah pemulihan ekonomi dari China. Di sini tentu buat Indonesia juga sangat penting karena kita ketahui ekspor kita, khususnya komoditas, itu ke China cukup besar. Dan kita lihat khususnya dari grafik sebelah kiri, bawah, itu ada PMI dan impor China. Garis yang biru itu menunjukkan impor dari China yang mulai meningkat. Dan kalau impor dari China meningkat, itu artinya demand dari dalam negeri China sudah mulai meningkat, dan demand itu tidak lain biasanya berasal dari kegiatan usaha, dan kegiatan usaha diantaranya juga membutuhkan bahan baku untuk energi yang biasanya adalah masih batu bara. Nah, inilah yang kita lihat dalam beberapa waktu terakhir, harga batu bara itu meningkat. Di grafik sebelah kanan bawah, itu ada konsumsi electricity di Cina, dan harga batu bara tadi, terlihat bahwa konsumsi listrik di Cina itu menunjukkan peningkatan di garis yang warna oranye, dan diikuti dengan kenaikan harga batu bara yang warnanya biru. Nah, ini menjadi ruang bagi ekonomi Indonesia untuk tumbuh. Ketika impor China meningkat dan diantaranya itu berasal dari Indonesia, ini memberikan ruang ekspor kita membaik. Dan kita lihat data-data terakhir terkait kegiatan ekspor Indonesia, terutama yang memang berbasis komoditas ini, menunjukkan perbaikan. Ini menjadi salah satu yang kita bisa lihat sebagai potensi katalis ekonomi Indonesia di tahun 2021. Ya, lanjut. Saya kira ini bisa kita lanjutkan saja. Tadi mengenai vaksin sudah diceritakan cukup detail oleh Pak Raden. Boleh lanjut. Ya, kita berharap vaksin ini sudah lebih menyeluruh. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama ya Pak Raden, kita semua sudah bisa dapat vaksin. Baik, nah ini kita lihat bagaimana dampak dari pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kita ketahui memang banyak menekan ekonomi dunia, termasuk ekonomi Indonesia. Tetapi kalau kita bandingkan Indonesia dengan beberapa negara, katakan kalau sebelah kiri itu ada China, China itu memang hanya turun waktu kuartal 1. Tapi selebihnya dia terus menunjukkan kenaikan. Nah, India sebagai motor ekonomi yang kemarin ini kita anggap sebagai partnernya China untuk menggerakkan ekonomi dunia, ternyata turun drastis sampai minus 23,9% itu pada kuartal 2 tahun 2020, dan membaik menjadi minus 7,5 pada kuartal 3 2020. Nah, sementara Indonesia memang tidak terlalu dalam, tidak sedalam kalau kita melihat India, tetapi memang belum sebaik China yang di kuartal 2 dan 3 itu sudah membaik. Justru sebaliknya, untuk Indonesia kuartal 1 kita naik 2,97%, sementara kuartal 2 dan 3 kita masih mengalami kontraksi minus 5,3 dan minus 3,5. Namun kalau dibandingkan dengan banyak negara lain, sebetulnya kinerja ekonomi Indonesia itu masih bisa secara relatif itu lebih baik dibandingkan beberapa negara, termasuk kalau kita lihat Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, negara-negara tetangga di Asia Tenggara ini kita masih lebih baik. Nah, boleh lanjut. Nah, bagaimana dengan PMI di banyak negara tadi? Selain China, juga terlihat Purchasing Managers Index yang menunjukkan satu indeks yang bisa menunjukkan kegiatan ekonomi di sektor manufaktur, itu memang menunjukkan kenaikan. Kalau kita lihat Indonesia sudah di atas level 50, artinya sudah melewati batas ambang kegiatan usaha yang normal. Jadi kalau di sini Indonesia mencapai 51, Jepang 50, bahkan Amerika sudah mencapai 61. Jadi PMI dari negara-negara utama dunia yang menunjukkan kenaikan ini juga menjadi perhatian kita bahwa ekonomi di tahun 2021 kelihatannya sudah mulai pulih, dan kalau kita lihat, kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya di 2018, 2019, dan 2020 ini sudah mulai ada perbaikan di ujung tahun 2020. Lanjut.
Nah, ini juga dari IMF, nanti saya yakin Mr. Walls will explain more detail terhadap potensi ekonomi dunia. Revisi dari IMF sudah jauh lebih baik dibandingkan revisi yang sebelumnya. Oke, lanjut. Dan untuk Indonesia sendiri diprediksi kalau IMF memperkirakan untuk 2021 preliminary itu 4,8, termasuk yang cukup tinggi, dan di Bloomberg median menunjukkan 5,1. Fitch bahkan memperkirakan Indonesia 6,1. Tapi setidaknya level 4% untuk tahun 2021 insya Allah bisa kita capai. Ya, lanjut. Nah, tentunya membutuhkan prasyarat yang tadi ya, diantaranya itu vaksin itu memang menjadi krusial ya Pak Naden ya. Kami yakin semua teman-teman juga setuju bahwa vaksin ini menjadi salah satu kunci untuk perbaikan ekonomi ke depan. Nah, kita ketahui juga bahwa dari Google Mobility Index, yaitu indeks yang menunjukkan berapa banyak orang itu mengunjungi suatu tempat. Nah, ini memang masih belum menunjukkan perbaikan, artinya masyarakat itu ternyata masih lebih baik tidak datang ke suatu tempat yang ada kerumunan, misalnya restoran, mall, dan lain-lain seperti itu. Sehingga tekanan itu terlihat di gambar sebelah kiri, grafik sebelah kiri, dan kalau kita lihat di grafik sebelah kanan, ini daerah-daerah yang relatif tertekan selama COVID, ya, consumption related index-nya. Kalau kita lihat DKI yang garis hitam, itu relatif di bawah daerah-daerah utama di Indonesia. Abu-abu itu mencerminkan Yogyakarta, kemudian yang kuning di atasnya mencerminkan Jawa Barat, yang biru menunjukkan Jawa Timur, dan yang merah menunjukkan Jawa Tengah. Jadi di antara daerah-daerah utama di Indonesia, tekanan ekonomi khususnya konsumsi itu sangat berat di DKI. Bali juga termasuk rendah. Nah, ini sayangnya tidak ada data nasional. Sebetulnya ada, tapi ini kenapa ini kok nggak muncul? Tapi data nasional itu menunjukkan DKI itu di bawah nasional. Nah, mungkin saja kalau kita lihat porsi dari ekonomi DKI yang cukup besar secara PDRB itu DKI mencapai sekitar 18%, dan konsumsinya itu cukup tinggi juga sampai sekitar 20% dari nasional. Barangkali kalau tadi Pak Raden menyampaikan vaksin ini akan diberikan kepada yang rentan, diantaranya kalau kita bicara daerah, wilayah, barangkali DKI juga cukup rentan ya Pak. Kalau memang jumlah vaksinnya itu masih sangat terbatas, kalau misalnya kita mau mendorong ekonomi dan kita tahu bahwa DKI ini kuat di dalam posisinya di dalam ekonomi nasional, diperlukan mungkin vaksin lebih banyak untuk diberikan kepada DKI Pak, supaya DKI ini tumbuh lebih sehat dan bisa tumbuh lebih cepat mengangkat ekonomi daerah lain, karena DKI itu bisa menimbulkan efek multiplier kepada nasional, bahkan juga daerah-daerah lain, karena demand yang cukup tinggi itu ada di DKI. Ketika demand-nya tinggi, multiplier-nya muncul, di situ akan menggerakkan ekonomi dunia yang ekonomi Indonesia atau daerah Indonesia yang lain. Nah, perbaikan ekonomi di DKI juga sangat berkaitan dengan kondisi di perbankan, karena perbankan kegiatannya juga paling utama di DKI. 80% dari perputaran uang di dunia di kegiatan usaha itu ada di DKI. Sehingga kalau DKI ini bisa lebih sehat gitu ya, dengan waktu yang lebih cepat, maka kegiatan usaha tadi akan tumbuh lebih kuat lagi. Selanjutnya boleh. Nah, ini beberapa indikator yang kita juga perhatikan terkait tentunya kita melihat kesehatan perbankan, Bapak Ibu, namun juga kita perhatikan juga data-data makro ini, karena bagaimanapun bank ini akan terpengaruh juga dengan misalkan survei kegiatan dunia usaha. Kita lihat di grafik yang di tengah atas, itu sudah menunjukkan kenaikan, ya. Memang belum kembali pada level yang seperti di kuartal 1 2019, sekitar 10, namun sudah mulai kelihatan uptrend-nya menunjukkan perbaikan. Nah, jadi dari sisi dunia usaha, kalau kita cross-check lagi dengan PMI Manufaktur Indonesia yang di gambar tengah bawah, itu menunjukkan kenaikan. Jadi kegiatan usaha sebetulnya sudah mulai pulih. Namun, kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, yang mencerminkan demand, survei konsumen ini masih belum bisa pulih di atas 100. Ada perbaikan, tetapi masih mencapai di bawah 100. Di bulan Desember tahun 2020, indeks keyakinan konsumen mencapai 96,5, sudah membaik dibandingkan November yang 92,03.
namun belum kembali di atas level 100, dan itu juga dikonfirmasi dengan penjualan kendaraan bermotor yang juga belum kembali ke level normal di bawah, tapi sudah mulai membaik. Nah, sementara kalau kita bicara penjualan retail di sebelah kiri bawah, penjualan retail ini sebetulnya secara historis penyumbang PDB yang paling besar. Kalau PDB kita 55% lah katakanlah disumbang oleh konsumsi rumah tangga, dan 60% dari konsumsi rumah tangga itu disumbang oleh penjualan retail yang konvensional. Sehingga kalau penjualan retail itu menunjukkan penurunan, itu biasanya bisa menjadi semacam mirroring gitu ya, bahwa ekonomi kita itu juga agak melambat. Tapi dengan adanya pandemi ini agak berbeda, karena kita tahu tiap hari mungkin teman-teman, Pak Raden atau yang lain-lain termasuk saya bisa dapat kiriman paket ya Pak, tiap hari. Karena apa? Ngeklik Tokopedia gitu ya, ngeklik shopping, ngeklik yang lain-lain. Jadi online shopping ini sayangnya belum tercapture di penjualan retail di sini. Tapi kalau kita lihat aktivitas dari apa itu ya namanya ya, logistik yang meningkat, itu menunjukkan ada peralihan memang dari kegiatan yang konvensional menjadi kegiatan yang digital. Nah, tercermin dari survei konsumen sebetulnya yang membaik. Jadi memang bisnis konvensional ini menjadi perhatian ya, ke depannya akan ada shifting yang kita tahu bahwa ini akan ada shifting menjadi digital. Lanjut. Jadi kalau melihat kegiatan usaha sudah mulai membaik, mestinya sih kredit sudah mulai membaik ya. Namun data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa banyak perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha, tetapi tidak meminta kreditnya dari bank. Mereka lebih cenderung menggunakan dana sendiri dari return earning-nya atau menggunakan dana yang lain karena mungkin juga belum terlalu yakin sehingga ekspansinya tadi itu belum terlalu signifikan. Oke, lanjut saja. Lanjut saja. Ya, lanjut. Maaf Ibu Lana, mau mengingatkan waktunya ya, sudah hampir habis. Terima kasih Ibu Lana. Oke, bentar ya. Nah, kalau kita lihat dari LPS, boleh lanjut saja. Lanjut. Ya, ini pergerakan simpanan yang kami perhatikan, Bapak Ibu. Simpanan dari data di LPS, kita lihat per sektor ya. Karena kegiatan persektoral ini yang bisa menjadi indikasi. Kalau dia turun, gironya sudah turun, itu menunjukkan ada perbaikan. Di sini industri makanan sudah mulai menunjukkan penurunan di sebelah kiri, dan sebelah kanan itu industri perminyakan. Tapi beberapa sektor yang lain masih menumpuk likuiditasnya di perbankan, di giro. Ya, lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh LPS? Mohon minta ekstra sedikit ya Mbak, 1-2 menit. Oke, lanjut. Kami di LPS mempunyai mandat yang utama, yaitu melakukan penjaminan dan ikut berpartisipasi dalam, bukan berpartisipasi, tapi dalam stabilitas sistem keuangan. Ya, itu mandat LPS. Dan jadi kalau dilihat dari rekening yang dijamin, itu relatif stabil. Tadi Pak Raden sudah menyampaikan bahwa deposit simpanan itu meningkat, dan kita lihat memang rekening yang dijamin ini relatif stabil. Ini indikasi apa? Indikasi sebetulnya masyarakat itu relatif percaya bahwa dananya itu dijamin dan tidak perlu merasa khawatir dengan ketidakpastian yang ada. Ya, di sisi yang lain memang tadi implikasinya mereka mengurangi konsumsi, menempatkan dananya banyak di bank karena mereka juga merasa bahwa dana di bank itu lebih aman. Ya, boleh lanjut. Nah, dari sisi perbandingan dengan negara-negara lain, kalau dilihat LPS menjaga simpanan industri perbankan itu relatif cukup tinggi dibandingkan negara lain, 46,4%. Jadi dari dana yang ada itu LPS menjamin sebesar itu. Nah, ini menunjukkan komitmen LPS dalam menjaga kepercayaan deposan agar dana yang disimpan di bank itu tetap aman, dan ini juga menjaga potensi ya kekhawatiran yang tidak perlu yang pernah terjadi tahun 97-98, dan kita lihat selama periode tahun 2020 kita bersyukur sudah kita lalui dengan baik, tidak ada satu bank pun yang gagal, sehingga kita merasa untuk masuk ke 2021 juga dengan lebih tenang, walaupun masih banyak uncertainty yang kami yakin ini masih harus kita perhatikan. Namun kami dari sisi LPS melihat bahwa nasabah bank deposan ini relatif percaya bahwa dananya itu tidak
akan aman, tetap aman dan tidak perlu khawatir dengan kondisi tadi ketidakpastian. Lanjut sebentar, sedikit lagi, boleh? Ini beberapa kebijakan yang dilakukan oleh LPS. LPS melakukan penurunan tingkat bunga penjaminan untuk ikut serta di dalam mendorong stimulus perekonomian, bentuknya berbeda dari fiskal, dari moneter, tapi kita ikut memangkas juga tingkat bunga penjaminan LPS rate sebesar 150 basis point sepanjang tahun 2020. Sementara Bank Indonesia kita ketahui juga memangkas 125 basis point untuk 7-day reverse repo. Yang lainnya lagi, kebijakan relaksasi denda keterlambatan pembayaran premi. Jadi bank-bank bisa menunda pembayaran preminya ke LPS untuk 6 bulan ke depan, dan ini membantu bank bisa mempunyai likuiditas yang lebih baik. Dan kebijakan lainnya adalah relaksasi dari penyampaian laporan secara berkala. Secara garis besar, demikian yang bisa kami sampaikan untuk bisa memberikan konfirmasi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Raden, bahwa kondisi perbankan Indonesia saat ini relatif stabil, walaupun tetap kita memperhatikan kerentanan yang ada, dan mudah-mudahan di tahun 2021 dengan catatan-catatan yang ada tadi secara global bisa menunjukkan perbaikan. Demikian kami sampaikan, mohon maaf atas waktu yang lebih daripada semestinya. Kami kembalikan ke Mbak Frida. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Lana, terima kasih Bu atas paparannya. Dan saya tidak akan banyak tanya kepada Ibu Lana karena keterbatasan waktu.